banyak fitness tuh kan mulainya kan dari luar kan. Ini apa dulu? Dulu berarti yang dari sana. Apa di situ ngapain? Iya. Ngalor ngidul aja. Berat. Itu seperti senyum-senyum ya guys. Iya. Ya. 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 Udah nih. Udah kumpul juga kita. Udah. Yo, hari Rabu. Hari Rabu. Oh, ini dapat hari Rabu ya? Udah ini Ini kita syutingnya taping hari Selasa. Oh iya, 21 Selasa 9. iya. 9. Ya. Editor kira-kira kapan di-upload ya editor? Oh iya, oke. Besok berarti ya. Oke. besok ya. Ini berarti udah besok. Oke. Nah, tolong Leni prompternya dong di atasin. Nah, ya segitu aja ya. Aku nggak kelihatan, aku nggak kelihatan. Nah, udah. Tetap itu ya. Oke. Oke, lanjut ini udah. Udah. Jadi kita mau ngapain? Di podcast episode ini kita mau biasanya kan kita ngundang para artis kan. Iya, Ada benar. kan kayak kemarin Raisa, Raisa, kemarinnya lagi Kunto Aji. sekarang jadi kita fokus sama diri kita sendiri nih gitu. Barangkali dari kelas ada yang mau kepoin tentang kita nih. Bener banget. Jadi terus topik kita serius itu Ya. di itu. Topik kita nih kita udah pilih Ditentuin. topik-topik dari IG gitu yang udah kita polling di IG kita. Sesuai Iya, banyak vote dari kalian. Iya, kan sesuai. kemarin kita bikin Polling dulu ya. polling kan di IG story kita. IG story. Yes, benar Mungkin banget. bisa dibacain dulu apa top 5 berapa ya? Ada 300 kalau nggak salah ya. Oh, Itu yang belum kita sortir kan. Setelah iya. kita sortir berapa sih tim? Oh iya, ada 5 ya. 5 topik. Cuma topik kan tim? Ya. Apa aja tuh? tadi kamu jadinya? udah di briefing, udah di briefing kan? Klik. Iya. Apa aja tadi yang kita sortir? Ini apa itu? Apa aja tadi? Lupa, Cok. Bentar. Tim gimana tim? 5 ya? Oh, udah dikirim ke pizza. Oke. Jadi belum kebuka, sabar. Oh, belum kebuka ya. Oke. Bentar ya. Jadi ada family, Tentang family. ada pertemanan, masa depan, pekerjaan, agama dan juga percintaan. Tahu mau mulai dari mana dulu nih? Atau kita mungkin kita Ada durasinya nggak sih? Tadi dikasih tahu. tadi Apa ya? nggak ada sih. Langsung aja deh. Langsung aja. Ini kan kita cinta banget sama kalian, jadi kita ya pilih Dedikasi waktu. Iya. Cuma di sini aja sih baru kita ceritain tentang ini gitu. Karena Benar. sebenarnya dimanapun itu nggak pernah kita keluarin. Selama kita diundang ke podcast lain, kita nggak pernah Baru kali ya. kayak ke Vindes kemarin kita juga belum bisa ngomongin ini sih karena ini eksklusif buat kalian untuk Betul. spesial anniversary Bener. pertama ya. udah pertama dia Makin gonjang ganjil. Kalau tanpa satu orang. Oh iya. Oh iya, satu orang. Ya, ada. tapi hilang. Makanya ini nih belakang. Ada wujudnya ini. Ada. Kita ini nih, ini. Nah, itu. Tuh ada tuh. Cuman dia tenggorokannya lagi sakit jadi nggak bisa Iya. bicara. Jadi maafin ya guys, maafin ya. nanti di episode setelahnya mungkin dia udah sehat, nanti bisa kita podcast bareng. Iya, benar banget. Sama ntar ya lakinya kita perbaikin lah. Iya, Kita kelihatan. Oke, kita langsung aja ke pertama. Oh, Pertama di kita spin ya? mau membahas apa dulu nih? Di spin ya. Waktu. Apa nih? Percintaan. Wah. Oke, ini menarik banget karena Menarik kita udah banget. taken semuanya nih. Ah. Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Ada yang mau duluan? Aduh, ayo.
Mungkin dari yang udah jelas-jelas dulu ya. Dari Renaldi mungkin. Boleh Dari Bang. dulu deh. Oh, ini aku yang nanya apa kalian mau nanya aku nih? Iya, lu yang nanya dong. Aku nanya ya. Kalau percintaan, kan kita ada Taken semua nih. Iya, Masih benar. Terus ya, kita udah di umur yang gak muda lah. Kita udah 31 Udah tahun. menginjak kepala orang. Iya. Kalau menempuh hidup yang dewasa gitu, melakukan kerja, kita juga butuh teman hidup atau pasangan yang bisa support kita dan bisa menemani kita di hari-hari kita dan juga di masa tua nanti. Jadi, mungkin aku mau nanya, kalau dari kalian apa sih arti nikah? Gede banget, gila. Ya, karena kita kan udah taken semua nih. Iya Ah, sih. benar. Kita biar kita tahu kita mau nikah kapan, kita udah nikah harus sudah punya apa. Iya sih. Oh, itu juga jadi pertanyaan nggak sih? Iya, tahu kalian kayak punya. Ya, berani nikah tuh kalau punya apa atau bisa apalah. Benar. Mungkin dari siapa dulu deh? Dari siapa dulu nih, guys? Terserah sih kalau Oh, terserah gitu. Iya. Siapa dulu nih? Movies mungkin. boleh. Please, boleh. Nah, ini Pertanyaan pertama yang paling lama Kalau tekannya. jawab boleh nunjuk siapa. Oke. Yang paling banyak juga. Kapan? Umur berapa mau nikah? Terus Apa yang membuatmu siap? ya, terus ya arti juga. Jadi kalau buat apa ya, buat tanggal atau berapa tahun lagi itu mungkin Begini. nggak apa ya, Nggak saklek. nggak bergantung pada umur karena Tidak. Oh, Benar, benar. Pur. Setuju. kenapa nikah Benar. siap itu kan tiap orang juga beda, Beda. bukan dari diri sendiri juga, tapi banyak faktor lain. Faktor dari pertama itu kita nggak bisa kita pungkiri dari ekonomi, mental, terus dari sikap diri kita. Benar. Dan Setuju, buat setuju. pernikahan itu kan ibaratnya kayak kita apa ya, mengajak pasangan kita itu untuk hidup bersama gitu. Jadi kan nggak mungkin kita nggak ada persiapan buat nikah. Benar. Mungkin gimana benar? Oh. Apakah ada pendapat? Aku sih juga gitu sih, belum nggak matok sih, tapi kalau bisa ya 30 ke atas ya. Kan tadi balik lagi kalau aku juga nggak mau kalau belum achieve apa-apa di hidup ini, terus meskipun udah siap kayak nikah, tapi belum ada yang bisa aku achieve, aku lebih milih untuk ya nanti dulu aja, karena kan kita juga nikah kan nggak sama diri sendiri ya, nikah sama anak orang, jadi takutnya kan ngecewain orang tuanya gitu kan, ya ngegedein sampai mau kita ajak nikah kan juga nggak nggak gampang ya, saya jadi gitu sih. Gimana nih, siapa nih? Firza nih, boleh. Oh, kalau dari aku sih sebenarnya sama-sama aja sih kayak Jenar atau Mufis. Tapi mungkin batasnya kalau aku udah nemu kekurangan-kekurangan apa yang bisa aku toleransi dari pasanganku. Jadi kalau emang kekurangan-kekurangannya itu kami udah saling melengkapi dan udah bisa di blend gitu, ya bisa dibilang itu akan jadi salah satu faktor paling penting buat aku nikah sih. Tapi kalau melengkapi, ini enggak sih, kan kalau pas orang udah nikah tuh, gimana ya, pandangan orang yang belum nikah lah, kayak udah dekat dulu sama pasangan, tahu kekurangannya, terus merasa bisa dilengkapin sama dia, tapi kan nyatanya kan juga banyak orang yang udah nikah tapi Baru ketemu kekurangannya. iya baru ketemu kekurangannya gitu. Jadi kalau kalian apa ya, kan banyak pasti sifat-sifat yang sebelum nikah ini nggak ditemuin atau udah nikah kan ketemu tuh. Iya. Jadi Satu rumah baru tahu itu. iya setelah udah Banyak banget rumah begitu. bareng atau baru kelihatan tuh sifat yang begini begitu, tiba-tiba kita nggak suka. Kalau dari kalian kayak apa ya, nikah tuh
yang paling penting dari sama-samanya udah siap atau merasa sama kondisi yang sekarang udah siap aja? Dua-duanya sih. Kalau Rapli gimana, Bro? Ya dua-duanya sih, kayak dari kita masing-masingnya udah siap apa belum. Ya pastinya sebelum kita memulai itu kan lebih banyak waktu yang kita habiskan buat kedepannya ketimbang yang kita persiapkan sebelumnya gitu kan. Jadi pasti banyak yang perlu kita rencanain, kayak eh, kita belajar dulu untuk at least untuk diri kita sendiri dulu, terus baru untuk pasangan kita. Dan nikah kan juga nggak cuma kita doang kan, kayak keluarganya juga gimana, karena kan itu bukan cuma soal kita tapi menyatukan dua keluarga itu juga gitu. Gimana ya kalau menurut kamu dia? Ya, pertama aku sendiri emang belum ada kepikiran ya ke arah sana gitu. Karena memang ya aku ngerasa aku sendiri pun masih belum dewasa gitu kalau misal aku dalam berhubungan gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Kan kita diajarkan di agama kita gitu supaya kita berkeluarga ya. Kita berkeluarga, kita mempunyai keturunan seperti itu. Jadinya ya mau nggak mau ya kita harus mempersiapkan diri gitu loh. Untuk diri kita sendiri dari segi ekonomi, dari segi kesiapan mental, dan juga eh, bagaimana nanti kita bisa menerima pasangan kita gitu, baik buruknya. Ya udah terjawab sih tentang itu tadi. Oh iya, ini soal ekonomi. Kalau kalian gimana ya? Kan sebelum nikah juga harus ada punya duit untuk nikah sama buat kedepannya. Kalau sudah nikah kan juga harus sudah punya tabungan gitu ya. Kalau bayangan kita sekarang. Nah, kalau menurut kalian kayak misal ya kondisi ke depan kita kan belum tahu ya. Ya kita masih bisa berusaha. Tapi kalau misalnya ke depan kayak udah sama-sama siap, tapi ekonomi ini kayaknya kalau dihitung-hitung buat pernikahan kayak punya anak, terus juga berkeluarga nanti ngisi rumah ataupun beli rumah kayak gitu-gitu belum bisa tercapai, menurut kalian nikah aja apa enggak? Ya, itu sih yang aku takutin emang. Makanya aku nggak berani gitu mikir sampai sejauh itu. Karena kita belum punya Ya karena kita emang sekarang aja. belum punya apa-apa kita gitu. Dulu di zaman orang tua kita mereka bisa beli tanah gitu kan, bisa beli apa-apa gitu murah gitu. Tapi sekarang Naik semua Indeks kan ekonomi ya? indeks ekonomi. Indeks gila-gilaan. world Sekarang gaji UMR aja kita cukupnya cuma buat beli diri furnitur sendiri gitu, ya. bukan rumah. Kebutuhan sehari-hari aja itu udah Iya udah ngap-ngapan ngos-ngosan sih. banget sih. Belum lagi biaya hedon kita. Berarti ekonomi siap dulu baru nikah. Jelas. Siap dulu. Jelas sebaiknya itu. gitu nggak sih? Idealnya Seharusnya gitu. sih, Kecuali bukan emang sebaiknya sih. kita punya warisan banyak ya. Benar. Tapi ya itu sih, itu juga udah bisa jadi ekonomi siap kalau Iya. punya warisan Iya ya, banyak. benar juga, benar juga, benar juga. Aman banget, aman Aman banget, banget. aman banget. Itu pun kalau semisal pasangan kalian udah siap nih menerima kalian atau udah benar-benar siap nih meskipun dengan kondisi ekonomi yang seperti itu. Enggak, kalau aku enggak. Enggak sih. Tetap, Oh, harus tetap harus tahu ada bekal. harus tahu kemampuanku sendiri meskipun itu sih. Tapi kalau dari kalian sendiri kan kita sebagai cowok nih, eh, apa benar-benar 100% itu ekonomi pure, itu tanggung jawabnya kita, atau dari ceweknya kalian ada berharap ya setidaknya ceweknya juga adalah usaha apa gitu? Aku sih jujur berharap cewek bisa bantu ya gitu. Tapi dengan catatan nanti ketika sudah berumah tangga ya eh, nggak cuma aku aja gitu kepala keluarganya gitu. Tapi karena nafkahnya itu dari dua pasangan ini, jadinya ya tanggung jawab dan juga kepala keluarga ya juga dibagi dua tanggung jawabnya gitu. Nggak cuma yang berarti suaminya aja gitu, di kitanya aja. Berarti itu nanti topiknya itu kan perbincangannya ke pasangannya ntar mau bagaimana apa. Iya. Sebaiknya itu Cewek Nah, dia itu dibicarakan dari awal itu sih. kan Iya. aku punya pandangan tuh. Apa ya? Mungkin ya kalau kita misalkan nikah sama yang berpendidikan kayak misalkan nih kita lulus S1 dia juga S1 pasti kan kayak dari cewek kan punya harapan dari pendidikan yang dia capai itu bisa berguna untuk apa kan ya. Tapi ya aku kembali lagi ke ceweknya sih kayak misalkan ya ini bisa tergantung kondisi ekonomi juga sih. Kalau misalkan dari aku sendiri
aku bisa dengan senang hati dan tidak perlu kerja yang sampai pot-potan, nggak tidur sama sekali, aku udah bisa menafkahi keluarga dengan nyaman, anakku bisa sekolah dengan di tempat yang enak, istriku juga bisa memenuhi, aku juga bisa memenuhi keinginan dan juga apa yang istriku nanti pengen. Kayaknya menurutku kalau dianya emang pengen kerja, kayaknya aku lebih pilih dia yang usah kerja juga. Soalnya ya apa ya, kayaknya kalau udah berumah tangga gitu kan, eh, ngurus anak juga ribet Tapi ya. itu kasusnya kan beda lagi kalau udah punya anak. Iya. Iya, tapi kan kayak apa ya, hmm, iya bener juga sih kalau udah punya anak. Kayak misalkan kalau Fase sekarang belum punya anak masih kerja dulu, tapi nanti kalau udah punya anak udah berhenti kerja gitu ya. itu fase yang lain lagi. Berarti kalau misalkan sebelum nikah atau pas sudah nikah awal-awal belum punya anak, kerja dulu nggak apa-apa gitu ya. Kalau aku sih ya. Itu setuju. Tapi bagaimana dengan pandangan kalau habis nikah itu baiknya langsung ada anak gitu? Kan pasti kan ya saudara atau tetangga gitu kan pasti pada tanya gitu kan. Nah, gimana tuh cara ngadepinnya? Kalau aku sih bodo amat ya. Sama sih. Mau dibilang Bodo kudu amat. setan sih. Itu juga rumah tangga kita ya. Dikira didik anak gampang apa ini? Tiba-tiba punya anak tapi bayang ke depan sekolah, duit Iya. belum siap, terus juga Susunya mahal. Susu 500.000 sekali buat susu anjing. Susu Mahalnya buat tapi kan dapat MBG. anak anak gue sekolahnya di internasional sih. Nggak bisa. kayak tahun lagi selesai. Gak nyampe gak sih? Yuk, Yuk Lanjut. lanjut topik berikutnya biar Iya. nggak kelamaan ya di percintaan ini ya. Udah. Wow. Ayo apa Apa itu? nih? Hijau. Oh merah. Masa depan. Siapa nih? Ini ada Ini juga menarik. Ini lebih ke karir ya. Mungkin karir deh, karena tadi kan masa depan juga ya. Iya, Fokusnya karir. pasangan. Tapi ini fokus ke karir dulu deh. Siapa yang mau tanya nih? urut aja nggak sih? Kan 6 juga itunya. Boleh deh. Mungkin dari diri saya dulu. Oh, Oh ya, boleh. Kadang kecil banget, kan susah banget buat dapat gaji yang gede, setengah gede. Nah, mungkin dari kalian itu ekspektasi gaji yang kalian dapatkan. kalau kamu Aku mau. Kalau Kalau misalkan digaji UMR sehabis lulus itu bagaimana, atau lebih dari UMR? ya kalau aku maunya segede mungkin nggak sih, siapa yang nggak mau gaji segede mungkin, tapi cuma dipertimbangin ada banyak hal yang perlu pertimbangan sih, kayak kalau misal dapat gaji UMR nih, UMR-nya UMR Jogja gitu ya, kerja di Jogja gitu, kayaknya enggak. Tapi kalau semisal UMR Jakarta tapi kerjanya bisa WFO atau kerjanya offline di Jakarta cuma bentar gitu, masih bisa pertimbangin sih. Kalau semisal emang berapanya itu ya tergantung karirnya, tergantung karir yang kita pilih nggak sih. Kalau kita mutusin jadi MT ya emang gede, tapi tanggung jawabnya kan juga gede. Tapi kalau semisal kita mau yang biasa-biasa aja ya sekitaran UMR 6 atau 7 juta gitu. Jadi kalau aku tergantung rezekinya gimana sih, karena ya kayaknya aku akan pelamar semuanya. Coba dulu aja ya Yes. semuanya. Dan Ya sesuai sama lingkungan kerjanya nanti kayak Ya. gimana. itu juga gaji nggak sekedar gaji bukan satu hal yang bisa membuat kita bertahan di suatu tempat kan. Benar, Itu baik, variabel yang baik lain. banget. Salah satu aspek doang ya. Kalau Tapi gaji berpengaruh gede tapi lingkungannya Topik. jelek, nah Lingkungan koruptor, wah, nggak apa-apa sih kalau ikut. Kalau dari Ray gimana Ray? Kalau aku ya, apa ya? Kalau sekarang, eh
ini mungkin karena lingkunganku ya, aku tahu orang-orang tuh ya mungkin ada yang cari kerja gampang ya, sebelum lulus aja udah bisa dapet kepastian bakal kerja di sini, bakal direkrut di sini, yaitu dia keren lah, top chair, dia punya pengalaman. Tapi kalau di zaman sekarang kayak ya lulusan udah banyak, terus ada juga yang baru sekolah SMA juga udah bisa kerja, ya, ya banyak banget sih persaingan kita kayaknya, sama yang di sini sama yang di sana, sama kampus ini sama kampus sana, yang posisi yang kita pengen juga kadang-kadang cuma 3 4, tapi yang daftar 1.000 ya. Kayaknya kalau di zaman sekarang apa ya, know your worth aja sih, kayak tahu value diri kita kayak gimana, ya itu yang layak bagi kita gitu loh. Jadi balik lagi ke diri masing-masing untuk layak apa enggaknya. Ya, kalau misalkan jadi kalian udah punya value yang pernah di sini, pernah di sana, terus juga pernah ikut proyek ini, punya pengalaman apa, ini ya wajar aja kalau kalian pengen gaji yang segini, pengen gaji yang segitu, bisa di atas 2 digit mungkin. Ya balik lagi kelayakannya bagi Fresh kalian. graduate di atas Di atas 2 2 digit berarti 3 digit dong bro. Tinggal Iya, langsung iya ratus bisa. gitu. Ngeram. Digit gue cinta. Oke. Kalian, ya kayaknya balik lagi ke jurusan mungkin ya. Kalau jurusannya Next, juga, next, next, Mungkin next. kalau jurusannya juga dia kerja keras sampai lulus ya wajar aja. Dia kan untuk belajar aja harus kerja keras ya, mas, kerjaannya digaji dikit, orang nyampe titik itu aja dia Susah. empot-empotan, nggak tidur, berharap gajinya gede, berharap kerjanya oke. iya berharap pasti gajinya gede, kerjanya oke, nggak mungkin dia mau ditempatin di gaji UMR juga. Tapi ya itu balik lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan merasa value tinggi tapi udah mencoba 100 perusahaan masih nggak ada yang nerima, ya berarti harus introspeksi diri lagi. Value-nya Gimana? kurang berarti. Iya, berarti value-nya belum cocok nih untuk dapat gaji yang segini. Bukan Berarti- kurang, belum cocok. Oh, belum Iya, cocok. Maaf, Kalau guys. kurang kayaknya nggak ada. Jadi itu tadi Palsu, harus palsu. dipikirin, karena zaman sekarang saingannya nggak dikit ya, banyak semua orang juga pengen ya sekolah-sekolah yang biasa-biasa aja, kampus yang biasa aja juga pengennya kerja di tempat kerja bagus. Jadi Mm-mm. ya itu tadi banyak saingan, tapi ya tetap know your worth aja. Kayak gimana value diri kalian, pengen digaji berapa, ya nggak ada salahnya juga pengen digaji berapa dengan value yang dipunya sama orang itu. Tapi ya balik lagi, yang penting berusaha sekeras mungkin, berjuang kita. Benar, benar. Kalau misalkan nggak dapet yang keinginan kita, ya turunin egonya. Turunin egonya. Iya. Ya itu paling Kalau pengen dapat duit tapi duit yang bisa diambil ditolak kan ya sama aja. Mau kecil gedenya itu bisa menjadi ya salah satunya pengalaman, terus juga duanya ya daripada nganggur-nganggur doang pengen kerja di sana, ya mendingan kerja sambil cari kerja di tempat lain gitu kan. Batu loncatan ya? Ya, nggak tahu batunya kecil apa batunya gede ya. Batunya nyampe ke batu berikutnya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Itu kalau dari aku gitu sih. Siapa nih? Susah bro. Next. Next Jenar kali, next Jenar. Dari aku sebenarnya sama sih, emang bener sih kata teman-teman tadi, know your worth. Ya tapi tetap aja kalau aku usaha tetap, terus yang nentuin kerjaan kita bukan Kita. bukan ini guys, bukan siapa-siapa. Yang nentuin kerjaan kita Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tetap jangan melupakan aspek itu ya. Karena kan Ora et labora. iya, kan Ikhtiar. Biar nggak tahu bisa kok, bisa tetap, kita nggak tahu gimana jalan yang ditentuin, karena ya kita sebagai manusia biasa ya, kita cuma bisa minta dan minta. Jadi kalau misal kayak aku dari kampus ini, aku dari jurusan ini, aku pas kuliah nggak gini, tapi itu semua bakal ada kalau kalian di apa sih, di masa perkuliahan kalian udah merasa kalian udah
udah berjuang banget, terus tapi Intinya. endingnya belum ini, berarti emang belum dikasih sama Tuhan guys. Jadi Saatnya belum saatnya gitu. Jadi Ada puzzle-puzzle yang belum kita selesaikan eh, sebelumnya. ada sesuatu di mana yang kalian belum tahu, belum tahu, dan kalian harus cari tahu itu sih gitu. Dengan bantuan Tuhan yang Maha Esa gitu sih. Les. Tadi gaji kok jadi gini ya. Berat ya? Iya, jadi agama. Ya nggak apa-apa sih, karena kan tetap Berhubungan masa semuanya. depan kan. Urusan apapun pasti ada sana. Iya. Yes. Sikat Jat. Ya sekarang Ya, ya Kazaki. ekspektasiku aku nggak mau yang tingginya ya setelah aku lulus gitu. Karena emang sejauh ini aku ngerasa turun yang berkeinginan gitu. Nggak boleh Nggak boleh kayak gitu. diri Ya, jadi aku nganggap setelah lulus itu ya aku bukan yang harus jago dalam suatu hal terus tiba-tiba aku ngerasa aku cocok nih ditempati di suatu kerjaan gitu atau di suatu bidang gitu. Ya aku pengennya aku masih terus belajar. Karena kalau kita ngerasa cukup ya kapan gitu kita bisa berkembang gitu. Tapi kira-kira apa yang mau kamu pelajaran lebih untuk nyiapin itu gitu? Aku pernah dengar gitu ya kalau skill yang paling dibutuhin sekarang itu adalah skill untuk cepat mempelajari skill baru. Paham nggak? Adaptasi. Iya, adaptasi. Itu skill yang paling penting sih gitu. Dan juga eh apa sih sekarang yang paling dibutuhin sama perusahaan itu kayak lowongan-lowongan gitu. Kerjaannya bisa banyak, bisa multitasking, tapi gajinya sedang muncul. Iya. Jadi selain hubungan sama ada Iya, banyak balik lagi. Tapi mungkin beberapa kerjaan tidak mengizinkan kita, bukan tidak mengizinkan, tidak memberikan kita kesempatan untuk berkembang, mungkin bisa jadi, atau beberapa kerjaan udah mintanya dari awal kita bisa menguasai semua skill dan expert di satu bidang tertentu, ya ada. Jadi balik lagi ke data. Dan juga semuanya itu juga tergantung kita sih. Kita Yes. mau kerja di pemerintah kah atau mau kerja di swasta itu sebetulnya ya sama aja gitu loh. Mungkin kita terlalu membedakan gitu ya antara pemerintah atau swasta gitu. Kita bilang kalau swasta itu lebih banyak Bagus. kerjanya lebih bagus, tapi sebenarnya juga banyak loh swasta itu yang underpaid. Mm-mm. Juga banyak loh pemerintah itu yang kerjanya itu benar-benar kerja bagus. betul bagus. Jadi nggak 1% boleh standar. Know your place. nggak boleh gitu ya. Iya. Ntar kayak dulu. Jadi kalau masalah gaji aku masih belum berekspektasi tinggi. Mungkin ya aku ambil apa aja gitu yang masih Possible. possible dan itu bisa ngedukung aku buat berkembang di bidang yang memang aku fokus. Sama ini sih ngomong-ngomong soal pemerintah swasta, kayaknya kita nggak boleh deh kayak aku benci pemerintah, aku benci swasta, nggak boleh. Aku ganti Jokowi. Balik lagi ke rencana Tuhan, kita nggak tahu Iya. gimana rencananya. Takutnya kita nelen ludah kita sendiri. Iya, soalnya ada yang kayak gitu. Banyak yang kayak Banyak. gitu. Nggak ada Pasti doang. Contoh-contoh kita. kecil juga bisa ya Nadia kayak gitu ya. Apa itu contohnya? Kir? Contohnya apa? Misal nggak akan korupsi tiba-tiba kita bakal Korupsi korupsi. juga. Itu kan banyak kan ya. Ada yang pemerintah jelek, ujung-ujungnya ke pemerintah. Iya. Ikut demo tahu-tahu DPR. Iya. Nah, Aku mau. nah itu contohnya. Tuh. dari buzzer ya itu juga Iya. pengen sih. Yang Itu paling gampang, Cok. Karir yang paling gampang, paling loncatan itu gak licin. iya, Cok. Terlalu loncat itu. Jadi influencer dulu. Ya kan buzzer kan nggak perlu jadi yang lain. Goblok aja dulu. Next. Udah ya? Dari Nah, Raffi ini masa depan. Tapi tadi udah kan? Udah. Lanjut. itu basic aja. Biru nggak kelihatan. Biru. Pekerjaan. Kuning anjir. Balik Kok jangan lagi. masa depan berarti. Lah, Lah. molat. Sampai tadi
Salah. Lumayan sih. bener Iya, weh. bener. Iya. Tim kita tim baru ya. Oh gaji 500. Tapi kan itu lebih ke gaji ya. Mungkin sekarang kita jadi mana ya? Atau Sama aja. Sama. Jadi bahas. bisa dibahas ya? Lanjut ya. Lanjut aja lanjut. Iya, Kita sorry ya. topik baru ya. Ini berarti biru. Merah. 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 Oh, merah berarti. Pertemanan. Siapa sih yang mau ngasih nih? Siapa nih? Aku Udah. Udah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku eh, menurut kalian pandangan yang misalkan ini kita dari kuliah terus ntar ada nggak sih benar-benar case-nya tuh dari pas sekolah sampai ntar kerja sampai udah nikah dan segala macam itu benar-benar masih kuat banget. Nah itu mungkin nggak dan kayak gimana sih bayangan kalian tentang pertemanan yang Kuatnya nih kayak gimana? gitu? Kuatnya. Ya yang masih komunikasi terus ntar kayak Masih nyambung. iya walaupun udah beda beda lingkungan beda apa tapi pas ketemu tuh kayak ih, masih kuat banget gitu. Kalau dari pengalamanku jauh ini ya ada sih teman-temanku SD yang masih kita ketemuan setahun sekali gitu ya. Ya karena kita beda kota juga, kita juga dia udah kerja, aku masih kuliah, kita juga ada yang beda pulau kayak gitu. Sekalinya kita kumpul, kita ngobrol ya bahasanya nggak jauh-jauh dari yang dulu-dulu gitu loh. Bener Jadi ya, loh. tapi kok bicaranya ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau dibilang Tapi nggak bosen ya pembicaraan sama Tapi gitu. kan ya Tapi Semua nggak justru nyambung. itu Nars. Oh, Iya. dulu ya. itu juga kita ketemu setahun sekali gitu loh. Iya. Oh, asik. Kayak tiap tahun diulang-ulang tapi Pasti beda. kans lainnya tuh tetap gitu Iya, loh. ya mungkin kita ke depannya kayak gitu aja. amin. 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 Ini udah Jaga berkurang diri nih. kalian. berarti lebih ke ntar nostalgia bahas yang Iya. dulu-dulunya kayak gimana. Seru Karena sih memang pasti. paling berharga dalam pertemanan itu memori. Bener, bener. Ya, kenangan. Makanya kita banyak banget nih memorinya nih. Selagi dua individu saling mengenal satu sama lain, masih saling tahu wujud satu sama lain, dan berarti itu kisah pertemanannya masih belum selesai gitu loh. Iya. Makanya itu yang harus bukan Kalau pandangan lain. aku sebenarnya ada sih di kalau aku nggak pernah ngalamin kalau kayak Masih SMA masih catch up sampai sekarang tapi kalau SD SMP udah Nah itu berarti udah SMA kan masih. oh iya Pasti. tapi kan SMA nah tapi kan udah beda pertanyaannya kan Udah. oh asal pokoknya beda. udah beda lingkungan Iya. ya SD enggak SMP masih komunikasi sih sekarang tapi SD enggak nah menurut aku kalau yang emang misal dari TK nih dari SD SMP itu sebenarnya baik-baik aja ada dan boleh-boleh aja tapi kalau Sedih dong, musik sedih. Heeh, tapi Nah, kalau musik sedih ya editornya. tapi kalau udah kayak yang bikin nggak bisa eh, bergaul sama orang lain itu sih yang enggak itu sih yang buruk. Heeh, itu yang bisa jadi salah satu dari dalam lingkup pertemanannya ada yang misal toksik ada yang nggak mau temennya bergabung sama temen ya orang lain itu sih yang yang buruk. Nggak boleh yang harus dihindari gitu. Jadi pertemuan itu bukan dilihat dari konteks seberapa sering kita komunikasi, berarti Kualitasnya bener. kualitas feel kita waktu komunikasi sama dia. Bener. Jadi belum tentu yang sering ngomong itu teman baik. Bisa jadi omongannya jelek kan, Iya, bener. omongannya bisa jadi merusak pikiran kita, jadi kita jadi ikut-ikut jadi orang buruk. bawa pengaruh buruk itu ya. Oh, yang kayak ngomongin orang gitu. Ngomongin orang, Nge-review orang lain. enggak banget tuh, toxic sih. Nasehat. Jauhin sih gak boleh. Kalau dari aku sendiri sih kayak kalau aku menganggap pertemanan itu aku lebih suka pertemanan yang low maintenance gitu kayak
ya kita punya urusan sendiri-sendiri, tapi kalau emang selalu sama lain membutuhkan dan emang kitanya itu ada momen gitu ya ngalir aja gitu sih. Kalau dari SMA emang pertemanannya kita gitu, jadi bener kata Mufis lebih ke kualitasnya. Jadi sampai sekarang temanku SMP, SMA juga masih, tapi nggak yang sering banget dan Iya. itu tuh beberapa. Pertemuan itu menjadi indah kalau kita semakin jarang bertemu. Yes. Setuju Iya. ya? kita kan ibaratnya menghargai space dia, Ya. space kayak dia pengen berkembang atau pengen melakukan yang di luar kita tuh memberi rasa respect kita terhadap teman. Kita seharus jadi kayak oh dia teman baik kita harus kayak ketemuan tiap hari enggak. Tapi kadang enggak sih, ini pikiran aja. Kayak kalau aku kan emang orangnya kalau temenan emang gitu ya. Jadi kayak aku lebih suka yang ya udah bebas aja, tapi kalau emang dibutuhin ya nyatu. Tapi kalian pernah mikir nggak sih kayak apa ya yang bisa aku lakuin buat temanku gitu kayak kalau semisal pertemananku gayanya kayak gini, apakah orang lain itu akan menerima pertemanan seperti itu? Gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya? Kayak kan kalau itu kalau pendapatku pertemanan tuh lo main internet saja ya udah. Kalau kita butuh ya emang butuh aja, tapi di satu sisi kadang aku mikir apakah teman yang ku jadikan low maintenance ini itu bisa menerima low maintenance ini tadi. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau emang emang misal dua orang ini tiba-tiba temenan, terus ada yang enggak sih kayak ngalir aja nggak sih, kayak temen gitu. Kalau kalau emang salah satunya nggak terima pasti bakal kerasa dan ya udah stop di situ. Nggak jadi temenan lagi. Nggak jadi temenan lagi. Iya. Kalau emang udah benar-benar temenan ya Iya bakal Ngerti satu sama lain lain. udah ngerti, tanpa ngomong pun udah ngerti. Tapi aku cuma overthinking sih kadang-kadang kayak kayaknya sekali harus kutanyain kabarnya gimana gitu sih. Karena temanku SMP kadang gitu. Kayak dia tiba banget chat. Nah itu biasanya yang kalau ya timbal balik lah, kalau dia dia sering nanya kabar kita ya kita usahakan buat nanya Aksi kabarnya reaksi juga. berarti ya. Tahun 3. Next. Siapa yang belum jawab belum? Aku Udah, Kamu ada pandangan dari tadi pertanyaannya sih coba bilang biar nggak ini lagi. Ya, misalkan tadi lingkungannya udah beda, tapi eh, masih temenan nih sampai sekarang dan masih kuat banget gitu. Nah, itu gimana? Biar apa yang membuat kuat? bisa kayak gitu, nah gitu. Kalau aku ya, menurutku pertemanan teman tuh menurutku punya posisinya masing-masing sih. Kayak ya Iya teman sih. kerja, terus juga teman main, teman kuliah. Menurutku punya posisinya masing-masing. Nggak bisa kayak kita teman kerja kita pengen kita jadiin teman main juga, atau teman kuliah kita pengen kita jadiin teman kerja juga, kayak gitu menurutku agak sulit deh. Jadi nantinya juga bisa jadi pertemanannya tuh nggak seerat itu karena ya memang merasa kalau kayak ya butuhnya kalau ada ini doang, butuhnya kalau ada itu doang, ya jadinya apa ya? Kayaknya timbal baliknya udah nggak berasa deh kalau kayak gitu. Jadi menurutku teman yang sehat ya teman yang tahu posisinya itu sebagai teman apa sih. Jadi nggak terlalu banyak apa ya butuhinnya ke orang ini doang, terus interaksinya sama orang ini doang. Tapi ya kan nggak dipungkiri sekarang kan butuhnya koneksi ya. Jadi ya tetap dijaga hubungannya ya, tapi tahu juga kalau ke temen ini itu cocoknya untuk ngapain, ke temen itu cocoknya untuk ngapain. Ya tapi ke semua orang berteman juga. Tapi ada konteksnya untuk berteman sama orang ini kita untuk ngebahas apa, terus juga ke temen ini untuk melakukan apa, ya pasti ada porsinya masing-masing. Karena ya apa ya kehidupan kedepannya juga kan pasti bakal beda-beda kan juga kayak kita bakal di mana mereka bakal di mana ya nggak bisa juga kita butuhnya sama temen ini doang ya ada nantinya kalau kita butuh ke temen ini doang pasti orangnya capek juga kan jadi juga punya kehidupan yang lain gitu jadi tahu tempat aja sih berteman sama orang ini untuk apa berteman sama orang itu untuk apa biar
ya pertemanannya benar-benar erat, jadi Hmm. nggak cuma sekedar doang. Dan juga kadang-kadang kan apa ya, ya pertemanan masalahnya biasanya kan komunikasi, biasanya malu ngomong duluan, terus kayak misalkan temen SMP ya udah jarang ketemu, kayak bingung juga nyari momennya, ketemu sama temen SMP udah jarang ketemu, kapan nentuinnya, terus juga tiba-tiba nyeletupnya mau ngapain, kayak gitu-gitu kan kadang-kadang bingung kan. Nah, itu bingungnya gara-gara nggak menjaga interaksinya. Interaksi tetap diperlukan, tapi ya bentuk pertemanan untuk sama temannya itu ya harus ditentukan untuk apa. Jadi temannya kita juga tahu kita itu bersama-sama ini temenan untuk apa gitu. Kalau menurutku gitu sih. Jadi apa ya, nggak capek hati sih soalnya kebanyakan gitu kan, temen dibutuhin ini, temen dibutuhin itu, ke orang-orang itu aja ya capek juga sih. Menurutku gitu sih posisinya. Dah, Udah ya. lanjut. Jaga Sisa pertemanan apa lah pokoknya. Sisa 2. agama sama Lupa. Serunya Family itu terakhir sih. Agama. Keluarga. Agama terakhir aja. Oke, ya boleh. Agama terakhir. agama. Berarti aku ya? Family. Iya. 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 Nah, iya. Nah, pertanyaanku buat topik family ini, misal kalian punya orang tua yang toksik banget. Kalian punya orang tua yang Sebenarnya nggak bisa, nggak Misal. misal banget. Misal gini, Toksiknya ada kayak toksiknya gimana dulu dia, Bang? dalam karir atau eh, dalam hubungan. terlalu banyak menuntut. Tapi dibarengi dengan aksi nggak dia nuntutnya? Maksudnya kayak nuntut doang tanpa dibukakan jalan atau tanpa difasilitasi. Beda nah. Oh, misal gini wes, misal kalian dijadiin beban. Kayak misal kalian punya saudara banyak nih. Nah, kalian yang dijadiin kayak apa-apa tuh kalian. Bukan Oh, sandwich. Sandwich mah sandwich mah. finansial. Iya. Makan siang. Ya tergantung. Ya masuk juga sih financial juga. Itu kalian. Yang diandalkan. Yang paling diandalkan Yang paling Nah, diharapin. yang paling diandalkan ini dalam konteks buruk. iya dalam konteks buruk. Paham nggak? Dia bisa baik ke saudaranya. Dia bisa baik. Dia bisa baik ke anaknya yang lain, tapi Ke dia beda ke dianya sendiri. beda sendiri. Dan dia menuntut banyak ke kalian. Nah, itu menurut kalian sebagai anak, kalian bisa nggak buat Toleransi. mentoleransi itu sebagai apa ya namanya? Bentuk kebaktian kalian ke orang tua, bisa nggak kalian mentoleransi itu? Gitu. Apa-apa ini dari finansial dan dari hubungan gitu kita semua ya. Berarti. Dengan dari siapa Siapa nih? ini? Dari siapa ya? Raffi belum pernah duluan. Iya. Iya, belum. Kalau di posisi itu ya gimana pun kondisinya tetap kita balik lagi kan, kita posisinya sebagai anak juga punya kewajiban untuk berbakti tadi ke orang tua itu seperti apa ya. Cuman kondisinya tadi kayak dituntut banyak, terus ada perlakuan yang beda juga ya. Ya itu balik lagi ke cara kita ngerespon ya. Kalau misalkan kita ngeresponnya, kenapa ya aku kayak gini, jadi seolah-olah makin mendem gitu loh. Dan itu menurutku justru memperburuk kondisi yang kita dapat udah buruk nih. Terus kita meresponnya juga jadi buruk. Nah, itu kan baliknya ke kita lagi juga kan. Jadi Kita juga yang ngeles. iya, jadi mending ya yang pertama kita harus menerima dulu lah. Menerima dulu kondisi. Oh, oke, mungkin ada sesuatu hal yang belum kita tahu kenapa orang tua kita kayak gini. Terus pasti ada alasan apa gitu yang nggak tahu kapan kita bakal nemu jawabannya atau gimana gitu. Tapi yang pasti ya namanya berbakti, kita pasti tetap harus berbakti lah ya sama orang tua dengan cara yang
ya yang udah kita pelajarin, kita percayain masing-masing. Tapi kan nggak semua orang tua itu dia pendengar yang baik gitu. Misal kita memutuskan untuk berbicara nih, kita speak up sebagai anak yang merasa tertuntut, kita cerita ke orang tua gitu. Nah, lalu respon mereka bukan respon yang memperbaiki keadaan gitu, justru itu malah tambah bikin sakit hati. Nah, itu kan yang bikin anak-anak atau remaja-remaja zaman sekarang itu kan makin Makin down makin gitu ya. takut gitu loh. Ini aku ngomong bakal dijudge gak ntar gitu. Kalau Mungkin aku ada di posisi itu ya. Ya. Tapi nggak tahu ini gara-gara bawaan atau gimana ya. Kalau aku apa ya? Aku bisa memposisikan diriku sih. Kayak ada orang yang nuntut, orang tua konteksnya orang tua menuntut. Kalau misalkan dengan cara komunikasi itu tidak membantu, ya aku nggak akan memaksakan dengan cara komunikasi sih. Aku ya aksi aja gitu ya. Ya kita nunjukin usaha kita, ya nggak bisa dipungkiri orang tua kita dari kita lahir udah menyekolahkan, membiayai, terus juga kita udah dikasih ini itu. Kalau misalkan kita tidak menerima tuntutannya, ya walaupun kadang-kadang terlalu menekan kita gitu ya, ya walaupun itu menekan, tapi kitanya malah nolak, menurutku justru itu apa ya? Hmm, nggak bisa dibilang bentuk yang nggak berbakti sih, tapi apa ya? Ya nggak sepenuhnya berbakti lah, karena orang-orang orang tua pasti dari kita kecil, dari kita lahir, ya pasti mereka tahu dan mereka punya keinginan kita bakal jadi apa ke depannya gitu kan. Jadi nggak ada salahnya menurutku orang tua menuntut apapun, tuntutan orang tua menurutku nggak ada salahnya, tapi ya balik lagi kita yang jalani tuntutannya, ya kita harus sadar juga dengan kemampuan apa yang kita bisa gitu loh. Jangan disalahin tuntutannya, tapi ya kita berusaha untuk memenuhi tuntutannya aja. Kalau misalkan nggak bisa, ya orang tua kita sendiri aja ngeliat kayak gimana hasil yang kita dapetin. Jadi jangan ngasih tahu lewat kata-kata, karena apalagi orang tua kayak udah tua gitu kan, apa ya, susah lah diubah pola pikirnya, itu kan udah susah kan. Kita mereka untuk kita dengan kata-kata, kita balas dengan kata-kata, yang ada kita berdua capek, orang tua kita capek, kita juga capek. Jadi ya tunjukin lewat aksi aja sih, jangan tolak mentah-mentah tuntutannya, tapi usahakan dulu, karena itu tadi bentuk berbaktinya kita. Jangan sampai dengan kita menolak, orang tua kita malah merasa kita tuh bukan anak yang baik, karena itu tadi ya, orang tua udah besarin kita dari kecil, udah kasih pondasi kita sekuat apa, tapi nggak dimanfaatin gitu untuk bikin gedungnya. Pondasi yang udah kuat ini gedungnya ternyata melewat-lewat gitu-gitu, nggak kokoh kayak gitu kan. Jadi tetap harus kita bantu juga untuk bikin kokoh nih, dengan cara kita berusaha. Nah kalau misalnya nggak diusahain sama sekali, ya kan orang tua kita juga pandangannya, ini anak kayak gimana sih, udah digedein, udah disekolahin, Gak ada balas budi ya. udah dibiayain, tapi nggak ada timbal baliknya kan. Kadang-kadang ya pandangannya justru makin buruk gitu. Gitu Nah, juga. itu sih kayak yang bikin bimbang. Kita udah digedein, kita apa-apa dicukupin, tapi eh misal kita punya saudara, tapi kita dibedain gitu sama saudara kita yang lain. Kayak bikin bingung gak sih? Kita gimana? Kan juga nggak enak juga kan, kayak seumur. Dibedain dalam konteks baik dan buruk berarti. Mm-mm. Bisa konteks baik, bisa konteks buruk. Enggak dong. Konteks Kalau baik. konteks baik mah nggak apa-apa kalau dibedain. Kita yang dimanja gitu. Ya, konteksnya buruk lah, konteksnya buruk. Kayak kita ditumbalin gitu ya, kayak apa-apa gimana. Ya orang tua juga harus sadar sih. Ya itu tadi, pertama pasti komunikasi dulu kan. Komunikasi dulu. Terus ya tahu posisi dirinya sih. Kalau kayak misalkan dia dengan dia dikasih posisi itu, dibikin dituntut terus, tapi ya memang dengan kenyataan kayak misalkan yang udah kerja cuman dia, adik-adiknya masih sekolah, terus juga misalkan dia anak tengah, kakaknya gagal, udah nyoba ini itu, ternyata nggak berhasil, dan dia
sebagai anak tengah atau anak terakhir justru bisa membawa nama keluarganya lebih tinggi lagi, ya menurutku ya jadiin bensin aja sih, Iya, jadiin bahan bakar untuk berkembang lebih baik lagi. Ya kalau emang di keluarga kalian cuman kalian yang bisa diandelin, ya Ya mau gimana berusaha lagi? menjadi orang yang diandelin dengan baik aja, daripada memutarbalikkan keadaan dengan cara acuh terhadap keluarga, malah Memperburuk tidak tidak balik lagi ke keluarga dengan yang udah dapetin, ya lebih parah lagi sih. Ya mau apa ya, pahit-pahitnya itu tetap darah daging kalian, orang tua kalian, saudara kalian. Enggak sih. Enggak bercanda. Tapi kalau aku sih banget, dan udah nggak ada space Kuat. buat apa ya, komunikasi tadi. space buat tadi maafin, atau kayak misalnya nggak ada space buat kita dimaafin, nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu menurutku salah satu ya menjaga jarak sih, Jaga jarak. menjaga jarak. menjaga jarak. Kayak ya misal kalau yang dapat kerja misalnya di luar atau jauh dari orang tua, itu salah satu itu kan menjaga jarak kan nggak berarti kita durhaka ke orang Hubungannya tua. buruk Iya, ya. nggak berarti Hubungannya memutuskan buruk, nggak hubungan memutuskan, kan, ya. tapi Kita kan emang juga cuma Cocoknya diri kita enggak. apa gitu kan. Kalau kita kerja tapi ditekan dari masalah internal kan juga itu Menghambat. membuat menguruk pekerjaan kita juga. juga paling apa ya, solusi yang paling oke ya. Soalnya kita juga apa ya, nggak mendengar secara langsung kan kayak tuntutan-tuntutan mereka. Yang penting kita ya udah, apa yang kita usahakan udah kita kasih ke mereka gitu. Kecuali emang kayak saudara kita beban semua kita kerja. Anjing. Itu Remaja tuh aja. Yang penting orang tua kita tahu kita berusaha gitu. Yes. Iya, kita balas dengan si Kalau kayak iya doang tapi nggak ada usahanya kan muak juga ya. Iya. Kayaknya itu lebih apa ya, lebih jahat daripada ngomong enggak secara langsung, daripada ngomong Ngasih iya tapi harapan nggak ya, dilakuin. Iya, soalnya ngasih harapan Harapan. itu sih kayaknya tetap berusaha. dan dari berusaha itu kan orang tua kita jadi tahu gitu loh kalau sebetulnya kita itu berbeda dengan saudara-saudara kita. Benar. Saudara kita dia mungkin masuk PTN ini, dia masuk sekolah apa itu, kerja apa itu. Nah, biasanya kan anak pertama dijadikan best practice nih, dia berhasil di sini. Nah, kita tunjukin kalau kita itu beda gitu loh. Kita itu kalau selalu ngikut saudara kita itu nggak mesti hasilnya sama gitu loh, nggak mesti outputnya sama. Benar. Jadi ya kita tunjukin aja gitu kalau kita itu berbeda. Kita bisa bersinar dengan cara kita sendiri. Anjay, kata-kata hari ini. Udah semua Kak? Udah, Aku ya belum. Kalau aku setuju sih sama teman-teman semuanya. Cuma lebih ke arah itu tuh tergantung pada gimana caranya kita tumbuh sih. Kalau misal dari awal kita emang eh, di provide untuk kayak gitu, kita diajarin nih caranya, terus tangki cinta kita penuh, terus tangki chemistry kita dengan orang tua itu baik, itu ya tidak dapat dipungkiri itu menjadi bekal yang membuat kita semakin apa ya, pede gitu buat memenuhi ekspektasi. Tapi kalau semisal dari awal kita emang lepas gitu kayak diumbar tuh namanya, kayak kita dilepas di Gunung Sahara suruh menuhin ekspektasi, ya nggak ada salahnya kalau semisal anak itu tuh akan membangkang atau bahkan tidak bisa menerima ekspektasi orang tuanya. Jadi ya balik lagi tergantung pada yang lama-lama itu, kalau aku begitu. Oh iya, Soalnya sama nggak ini tahu sih. juga. Menurutku apa ya? Ini aku memposisikan diri sekiranya aku jadi orang tua nanti ya. Kayak aku sama istriku memutuskan untuk punya anak, itu berarti menurutku anak ini dia nggak punya keinginan untuk dilahirkan di bumi, tapi kita yang pengen kita punya Iya. anak. Berarti kita yang harus apa ya, berbakti. Untuk awal kita harus yang berbakti kepada anak kita. Kita kasih fasilitas ini, kita Penghidupan yang layak usahakan lah. ini, Iya. ya kehidupan yang layak. Itu harus kita yang udah siapin dari awal. Jadi anak dilahirkan ke bumi itu bukan berarti untuk berbakti ke kita. Jadi yang menuntut. sebagai orang tua harusnya mungkin ya
jangan punya pandangan itu sih, kayak Iya, kita punya anak untuk bisa ngasih apa ke kita nanti. Iya, Kayaknya asuransi, enggak deh. asuransi. Iya, karena Investasi. ya itu tadi Investasi. Gantung kalau untuk di investasi. masa tua. Itu tadi kalau kita masih produktif, masih bisa mengusahakan ini itu, bisa menghasilkan ya, jangan berharap duit sepeser pun dari anak. Justru Iya, benar. tetap kita harus mengusahakan untuk anak, karena ini tadi anak ini tidak ingin lahir di bumi awalnya, kita yang pengen punya anak. Ya, berarti harus kita yang mengusahakan segalanya untuk anak. Anak. Tapi nanti sekiranya mungkin kita udah tua, kita udah nggak produktif, ya boleh berharap dari anak, Tapi boleh mengharapkan timbal balik. Ya, tapi itu tadi keputusannya tetap ada di anaknya, karena ya anak ini dilahirkan bukan untuk memenuhi tuntutan orang tua, tapi mengusahakan tuntutan orang tuanya. Mengusahakan. dua arah lah ya intinya. Betul, dua arah. Kita mengusahakan apa, ya ada saatnya juga Iya. anak mengusahakan apa untuk kita. Tapi balik lagi, tergantung anaknya. Karena Iya. keputusannya tetap ada di anaknya. Tapi kita harus tahu diri. Nah, Betul. Sebagai anak harus tahu diri, sebagai orang tua harus tahu diri. Intinya itu ya betul. jadi Sama-sama tahu lah. sama-sama pernah sekali jadi anak dan orang tua. Iya itu bener banget. Biasanya tuh emang kayak Kita manusia, boy. bukan bukan Bahlil. Kenapa nih? Kenapa nih? di BIP ya, di BIP ya. Bukan, bukan Bahlil. Kita manusia, boy. Bukan Jokowi. Nah, Ya ini nggak apa-apa lah, udah suasana. apa lagi Bang? Katanya Jokowi jadi kata-kata kasar. Mulyono. Dah. Enggak diedit ya ntar ya, di BIP ya ntar ya, enggak ya. Politik sampai jam podcast 2 jam itu. Di luar ini. Mungkin next session ya. Next session. Berarti terakhir Las. agama ya. Agama. Ini pertanyaan dari aku. Masalahnya tadi yang ngajuin topik dia. Ya, apa? Dari kamu dulu, Fir. Apa? Ya, enggak usah. Kesempatan kamu dulu. Nanti kalau aku punya tambahan, Oke. Kalau dari aku nih. Apa ya? Mungkin tadi cerita pengalaman kalian aja sih. Seberapa besar peran agama dalam menentukan pilihan-pilihan kalian dalam hidup kalian selama ini. Selama ini ya, bukan ke depan ya. Sedikit saja. Menentukan pilihan. Ya, selama ini tuh bukan seberapa besar sih, apa peran Tuhan dalam menentukan pilihan kalian selama ini, bukan ke depannya. Kalau aku mau jawab nih. Boleh, Enggak, kamu lanjut. dulu. Kalau aku sebenarnya aku lebih ini sih kayak untuk menentukan pilihan tetap di aku sendiri, tapi untuk minta Dilancarkan. dilancarkan dan minta apakah pilihanku ini udah tepat, itu aku pastinya bakal langsung minta dan nanya Yang buat terbaik aja gitu. gitu. Jadi eh ya gitu sih perannya di situ. Sama minta kekuatan sih kalau misal wah ternyata keputusanku salah nih. Keputusanku bukan keputusan yang paling tepat dan aku mengalami cobaan-cobaan, rintangan-rintangan pada saat melakukan keputusan itu. Nah itu karena emang dari awal itu udah keputusanku, jadi ya minta bantuannya bukan ke sama-sama manusia karena kan kapasitinya juga bakal ya sama kan ya. Dan minta bantuannya pasti dia langsung ke pusat. Pusat. Enggak, uang pusat. Enggak, maksudnya pusat aja. Sorry, Sorry ya Allah. Lanjut. Siapa? Nggak tahu siapa. Ya kamu menurut siapa? Is. Itu untuk menentukan besar ya. Sebenarnya itu balik lagi
kalau itu kan di kan kita jadi apa gitu. Cuman kayak dari kalau kita misalnya seibadah gitu, seibadah itu menurutku itu memperlancar dan memperluas hati kita kalau kita gagal gitu. Iya, iya benar sih, benar. Kayak ada backup kita, Iya, ada backup-nya gitu nggak sih? backupnya kayak gitu lah. Kalau kita berhasil itu kita jadi rendah hati. Tapi kalau kita gagal itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sedih gitu. Oh iya iya Benar, benar. benar. Mhm. Udah dilakukan di situ bis. Udah waktu Harusnya pertanyaan ini ada yang besar. Jangan apa? Kalau ke depan kan kita oh iya sih benar kan. doang. Iya sih. Ini yang ke belakang nih. Ini pertanyaannya ke belakang. Selamat. Yes, benar. Ini lagi siapa nih? Siapa dah? Yes. Oke. Ya kalau peran Tuhan selama ini ya, sebetulnya kalau dalam menentukan pilihan-pilihan gitu, misal dari SMA aku mau milih kuliah apa gitu-gitu, itu sebetulnya aku nggak yang langsung memasrahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Aku nggak yang ngerasa cukup gitu berusaha banyak, tapi aku ya tetap berjuangin gitu pilihan-pilihan yang aku inginkan. Jadi bagi aku Tuhan itu ya eh, buat tempat cerita aja sih. Buat tempat cerita ya cerita-cerita yang Ceritain. nggak bisa diceritain ke manusia gitu. Dan pasti kita punya sisi-sisi yang tidak bisa kita tunjukkan ke orang lain kan. Hanya Tuhan saja gitu yang tahu. Dan juga berdoa sih. Dan berdoa ini tanpa kita sadari semakin kita sering berdoa, karena ketika kita berdoa itu sebetulnya kita itu sedang mengsugesti diri kita sendiri gitu. Jadi misal kita ingin sesuatu, kita ingin mencapai suatu pencapaian, nah itu tuh kalau kita terus menyebutnya dalam doa, dalam permintaan kita kepada Tuhan, yaitu kita sudah mensugesti diri kita sendiri lah. Yang bener nih anjir. Kasih apa ini? Leni, Leni, Lagi serius loh. Lanjut ya. Amin. Pertama, selama ini Tuhan itu sebagai tempat cerita buat aku, dan juga ya itulah tempat curhat aku. Iya. Peran dia yang paling gede di situ. Mungkin dari Ray ada cerita lain. Ya. Cerita lain. Jangan sama dong. Peran Tuhan dalam menentukan keputusan ya selama ini. Lebih general dari itu sebenarnya. Ya gitu lah intinya. Oke. Kalau menentukan keputusan ya, ini agak campur ke logisnya juga sih. Karena menurutku apa ya, sampai sekarang yang aku rasain tuh nggak tahu sama semua orang rasain ya, kayak setiap keputusan yang kita ambil kita nggak dengar dari mana-mana gitu loh, tapi ya dari diri Iya. kita sendiri. Iya. Iya. Kita nggak bisa bilang kayak kemarin dengar dari yang di atas dia ngomong ini, kayaknya nggak ada orang yang ngomong Enggak Ada. Enggak ada. Bercanda, sumpah bercanda. Tapi apa itu? dan logika ya orang bisa memutuskan pasti dengan keputusannya sendiri, Benar. tapi ya didoakan keputusan itu untuk ya Digaransiin. semoga Nggak ditelepon langsung ya. ya semoga Japri. keputusan yang kita bikin itu sesuai sama rencananya yang di atas, dan juga keputusan yang kita bikin ini bisa berdampak positif ke diri kita sendiri ke depannya. Karena ya itu kayaknya selama ini ya, dengan keputusan yang aku ambil itu belum pernah dapat omongan dari yang atas, pilih yang di sini jangan yang ini, kayaknya belum pernah. Tapi mungkin Itu orang halu Nah, nggak sih emang. Ya, Sorry. ya itu siapa tahu
jadi untuk menentukan keputusan No. pasti belum bukan pasti ya. sejauh Biasa ini aku belum pernah untuk kayak Kenapa? berdoa untuk biar dia aja keputusan yang aku bimbang, keputusan yang mau aku ambil apa, Saya terus berharap dapat petunjuk dari mana, itu aku belum pernah ngomong. Tapi ya sejauh ini ya aku masih ngambil keputusan dengan pribadiku sendiri, tapi setelah itu ya aku berdoa dengan keputusan yang aku ambil ini benar-benar sesuai sama rencananya. Dan juga ya kalaupun nggak sesuai ya nggak apa-apa juga, karena manusia kan bisa salah ya, tapi sadarnya di kemudian hari juga. Jadi ya berdoa aja, berdoa dan berusaha tadi. Gusti Mboten Sari. apa itu artinya? Tuhan tidak tidur. Jadi sering-sering aja komunikasi sama yang di atas, karena Komunikasinya yang benar, tapi iyalah ya masa tiba-tiba ngaku di mimpi gitu kan? Enggak dong, enggak kan? emang ada orang kayak gitu. Ada. Waduh, Di Kolombia ada sih. sorry bagi Bogota ya, Bogota. Bogota. Iya. beda sama orang sempat mimpi dapat perintah dari yang di atas, ya mungkin itu dia kayak orang-orang orang- terpilih gitu loh. Bisa bikin wisata aku Orang-orang makan dah. terpilih yang menjadi skizofrenia kan maksudnya. Tapi kan kita manusia biasa. Iya, kita Sorry, manusia sorry. biasa. Kita belum Kita- kesana lah, belum Iya. nyampe level sih. Belum. Kita cuma bisa menghujat. Sama Poli. Bukan itu ya? Iya benar. Tapi kan Kolombia Bogota tadi. Bogota. ada sih sekeliling kita. Terakhir Rafli ini. Lagi ya. Iya. Kalau untuk keputusan Kan tadi ya ada Bang. ya kita kan manusia pasti dikasih akal pikiran, nafsu, kepengen sesuatu gitu kan. Terus Benar. peran Tuhan itu ya kita menggantungkan harapan kita ke pihak lain yang bukan diri kita sendiri gitu, biar ya satu kita nggak terbebani juga sama diri kita sendiri ya. Terus ntar kalau misalkan sesuai harapan ya kita jadi Sombong. nggak sombong, kalau gagal pun kita nggak terlalu nyalahin diri sendiri. Garansi dong. Iya. Terus ya sejauh ini ya doa tadi sih, doa itu penting banget karena kalau emang kita tulus buat doa ya secara tidak langsung kita juga akan mengerjakan apa yang kita doakan juga kan. Jadi Bentuk sugesti juga. iya, sugesti tadi benar juga. Ya, kita juga bakal usaha sesuai yang kita doakan. Ntar hasilnya gimana, ya itu barulah itu keputusan dari Tuhan tadi. Tapi sejauh ini ya apapun keputusannya itu pasti selalu terbaik gitu. Cuman terbaik itu kan kita eh, sebagai manusia kan punya batasan, Bisa nganggapnya bisa beda nggak iya, sih? dan kita baru tahunya itu mungkin setelah beberapa waktu baru kita mikir-mikir lagi, kita renungin lagi, oh ternyata bener sih ini yang terbaik karena apa yang kita udah kita lewatin ternyata oh iya ini maksudnya ternyata gitu. Aku Jadi- pernah ngalamin itu. Iya, dan itu kayaknya semua orang pasti ada momen itu sih. Ada. Kalau emang belum, ntar Belum nyadar aja iya, sih. ada kok, pasti ada di waktu ntar kan kalau kilas balik lagi ke belakang apa yang udah kalian lewatin, oh ini ternyata Iya. Tergantung Jadi- kita nyambungin puzzle-nya aja nggak sih? iya, balik lagi ke kitanya, ke manusianya itu tadi kan udah doa, kita udah sadar sama apa yang kita mau, apa yang kita usahain gitu. Cuma ya balik lagi keputusannya itu ke Tuhan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tergantung orang sih, karena kan kita memang makhluk yang diciptakan punya akal ya. Kita bisa menentukan pilihan hidup kita sendiri gitu. Beda dengan malaikat yang diciptakan itu memang hanya untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan saja gitu. Tapi kita diciptakan itu ya kita punya pilihan gitu loh. Dan dalam menjalankan pilihan itu ya tentu tidak mudah gitu. Makanya kita tetap butuh Tuhan untuk membantu kita dalam membimbing kita di setiap langkahnya. Betul sekali. Karena ya manusia kan punya banyak keterbatasan itu tadi kan, makanya kita peran Tuhan itu ya di situ. Berarti penting nggak sih kayak berpikir positif sama apa aja yang dikasih ke Iya. kita. Betul. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada. Ada hikmahnya. Ya jangan minder lah kamu sekarang dengan kondisimu sekarang gitu.
Pasti ntar kayak, oh Ternyata ternyata kalau aku dulu gini, kok kayaknya gini. gini deh, gitu Iya, nggak sih? Dia ada di titik itu ya. Heeh. Belum disadarin aja. Belum bisa merangkai puzzle-nya juga. Ya, tunggu aja waktunya ntar Iya. baru kejawab itu semua. tetap bersyukur. Dan rendah hati dan hina Jokowi. Yang terakhir Tabayun. mana? Ikhtiar dong. Tadi Yuk, ayo pertanyaan pertanyaan terakhir yang apa? lain tadi. Ini masih Agama tetap agama. agama. Ada yang mau nanya Itu lagi? lupa kan. Oh, Gitu ya. dari semuanya ada yang Ya. mau nanya lagi nggak? Gitu nggak sih? Saluran itu. Oke, oke. Oke, ini sesi bebas. Jadi dari topik-topik yang ada bisa di follow up atau Atau kita baca Q&A. Ini belum dirangkum sama Sumi. Belum dirung. Tadi aja Kan itu ya. topiknya tadi Ah. salah tuh. Aduh tim. Karir apa sama apa tadi? masa depan sama pekerjaan sama. Sama. Ini kerjaan Cindy sih pasti. Iya kan? Oh iya sih Sin. Sini. Ayo, ada yang mau nanya Sini bebas. potong gaji. Kasihan dia. Apalagi ya. Ayo satu dua. Aku dia mau tanya. Ayo ayo. Sebenarnya pertanyaanku tadi tuh ini anjay itu karena Di agama ini. enggak Oh. yang lain. Oh ini nih yang kamu pilih menurutmu menarik nih, Mas. Jangan dipotongin. Yang mana ya? Aku milih yang ini. Hal terpenting yang diajarkan orang tua atau anggota keluarga atau temanmu kepada kamu dan baru kamu sadari pentingnya belakangan. Aduh apa Pilih satu deh, teman, orang tua atau keluarga atau Bebas. pacar atau mantan. Orang tua deh, orang tua jangan ribet anjing. Oke, boleh. orang tua. Sisi aku. Baru Hal sadarnya apa? penting Baru ya. sadar belakangan. Iya, baru sadar belakangan. Kayak, oh ternyata hal ini tuh ngaruh di kehidupanku. Entah itu hal yang diberikan positif atau negatif ya. Jadi bebas. Berat juga ya ini ya. Ini Sisi lagi silala apa? aja ngasih. Hari. Bengong nih. Lagi recall soalnya lagi. Aku ada. Boleh, Ray dulu deh. Dulu pas kecil apa ya, aku orangnya sebenarnya orang yang santai ya, orang santai kebanyakan ini in a bad way, kayak terlalu santai ya sebenarnya, terlalu santai menjalankan ini itu. Dulu aku sempat ada di titik untuk mengerjakan apa yang orang tuaku kasih tahu atau suruh itu aku tunda-tunda lah, karena aku merasa itu bisa nanti, itu bisa dikerjain lamayan dikit, tenang aja sekarang masih belum deket kok wakilnya, tapi itu mulai terasa sih sekarang. Dari dulu aku kayak menunda, terus baru kerasa berat di akhir, karena itu tadi, aku baru menyadari bahwa aku terlalu pribadi yang terlalu santai, mau gampangnya aja, padahal dulu dari orang tuaku sering lah ngomong, mendingan susah di awal, berat di awal, tapi mudah di akhir. Kebanyakan apa ya, apa yang kita lakuin sekarang itu belum kita sadarin dampak ke depannya apa. Tapi kita cuman pengen apa yang kita nyaman saat ini lakukan, itu yang bakal kita lakukan. Karena itu tadi banyak orang yang tetap stay di zona nyamannya, karena ya dia merasa hal itu udah sepele gitu, gampang untuk dia lakukan, dan juga dia nggak merasa susah atau keberatan untuk ngelakuin hal itu. Makanya dilakunya nanti aja lah, karena tahu kalau dia mampu melakukan itu. Tapi sekalinya mendapatkan tanggung jawab yang besar dan kita masih menggunakan pola pikir itu bisa dilakuin nanti, yaitu berdampak fatal ke depannya. Kayak adalah beberapa hal yang atau pengalaman yang aku dapetin, kayak dalam membuat keputusan itu aku masih menunda-nunda, terus sampai akhirnya ya dengan apa usaha yang aku lakuin, aku jadi membuat keputusan untuk
ya yang gampang dilakuin aja deh, waktunya udah tinggal segini, kemampuannya lu tinggal segini, jadinya nggak bisa all out yang sebenarnya aku bisa all out kalau misalkan aku melakukan itu dari jauh-jauh hari maksimal ya. bisa maksimal, tapi kenyataannya aku mencari tahu atau melakukan hal itu di akhir-akhir, jadinya pengetahuan ataupun dampak yang bisa aku serap itu nggak bisa sebesar dibandingkan kalau aku melakukan atau mencari tahu hal itu lebih awal. Jadi dampaknya ya gitu. Dari yang aku sadarin sekarang adalah beberapa hal yang aku rasa kayaknya bakal bisa lebih optimal dan juga bisa lebih aku nikmati di masa sekarang. Kalau dari dulu itu aku melakukan tindakan atau melakukan pilihan yang sesuai dengan apa orang tua aku pesanin itu, kerjain dari awal, terus jangan mau gampangnya aja, jadi berat di awal, enteng di akhir. Kalau itu aku sih itu berasa sampai sekarang, makanya mungkin ini udah agak apa ya, udah agak berkurang lah pola pikirku yang lama itu, kayak mau enteng-enteng aja, mau santai-santai aja, tapi yang nggak disadarin itu berat di akhir, jadinya hasilnya nggak maksimal juga dan nggak sesuai harapan. Padahal kita bisa lebih dapat hasil yang lebih memuaskan lagi kalau kita melakukan pekerjaan itu atau melakukan kegiatan itu lebih awal. Itu tadi. Itu bukan lumayan sih, sangat berdampak sih menurutku. Dan Udah. mungkin aku ya Mas ya. Kalau aku sih kejujuran. Soalnya ya orang tua aku dari SD itu udah ngajarin aku gitu. Kalau misalnya kerjain ujian di sekolah gitu ya, itu mending nggak bisa daripada nggak jujur gitu. Dan SMA itu kan ini ya sedikit kilas balik gitu ya. Waktu SMA itu aku sering gitu ya nyontek dalam ngerjain tugas. Ini jangan ditiru ya. Dan ketika aku udah ada di posisiku sekarang, ya aku jadi ngerasa kesulitan gitu loh. Karena kalau kalian terbiasa tidak jujur, ya suatu saat kalian akan terjebak atas ketidakjujuran kalian gitu. Jadi ya eh, aku ada di posisiku sekarang ini kadang ya rada nyesel gitu. Kenapa aku melakukan hal dulunya itu tidak jujur gitu. Kayak misal ngelakuin ujian itu di SMA gitu. Tapi ya sekarang aku baru sadar karena memang belajar itu butuh waktu gitu. Tidak semuanya tuh bisa dikerjakan dengan instan. Jadi sekarang kalau misalnya ada tugas-tugas kuliah atau ada hal lainnya gitu ya, aku selalu usahakan untuk jujur seperti itu. Itu hal yang sebetulnya udah lama banget gitu ya diajarin dari SD, tapi aku ya sempat ngehirauin itu dan aku baru terasa dampaknya akhir-akhir ini dan itu benar-benar membebani gitu ya di posisi aku yang sekarang. Sekarang ya aku bakal lebih upayain lagi gitu buat nerapin apa yang mereka tanemin. Udah, Lanjut aja mungkin berarti urutan. Udah ngantuk kan tuh. Jangan ketiduran. Tutup matanya. Aku hampir sama dari kayak yang suka menunda, tapi lebih ke mengerjakan sesuatu harus apa ya, harus all in gitu, kayak harus serius. Jadi kayak kalau nggak ngerjain sesuatu yang nggak serius itu kadang kayak kita tuh hasilnya nggak maksimal dan masalah di akhir. Jadi kalau apa ya, kayak dari orang tua juga misalnya kayak mendingan kayak ngerjain satu atau dua hal, yang satu atau dua hal aja tapi serius, daripada banyak ngerjain cuman tapi progresnya cuma kecil. Dan itu juga berdampak sih, kayak kadang tugas nggak buat serius, dampaknya selalu di akhir. Berarti aku ini ya, kalau aku lebih ke manajemen stres sih, karena dari dulu itu Kelas kayak berat. Kelas berat. Ceweknya banyak Kelas soalnya. berat. Kelas berat. contoh Empat misal cewek sekaligus apa nggak stres nih? kita mau gosip nih sekarang. karena Rasain dulu serius. Kayak- Ini hatinya mati ya. Sin Oh, dia, bagus. AC-nya Sin. AC-nya ini rendahin lagi, kita berenam cuk di sini. Udah mentok aja. Udah Udah 12.
Ya udah nyalain AC yang satunya lagi deh. Lanjut. Udah nih, lanjut Lanjut. nih. Oke. Sorry. Ya misalkan kayak waktu sekolah kayak mau ujian, terus kayak semuanya itu dipikirin ntar gimana ya kalau ujian, aman gak ya, kayak terlalu terbebani sama eh, ekspektasi sendiri juga sih, kayak overthinking dan lain-lain gitu. Terus akhirnya justru malah itu ngasih dampak buruk lain. Misalkan karena stres itu belajarnya jadi nggak terlalu fokus, terus jadi sakit bahkan. Dan ya kalau udah sakit kan kayak ya lebih banyak yang jeleknya kan, Lebih kayak banyak overwork. iya ke depannya itu ya jelek lah dampaknya itu. Dan ya sekarang kerasanya karena lebih banyak hal yang kita lakukan, eh, banyak keadaan-keadaan yang mungkin ya bisa di luar ekspektasi kita juga. Nah, itu gimana caranya buat ya pandai-pandai ngatur eh, pikiran tadi biar jangan terlalu stres, karena ya kita kan juga punya kapasitas tadi kan. Kalau udah ngelebihin kapasitas tadi ya dampaknya kayak sakit dan lain-lain, itu kan ya jelek lah buat kita juga gitu. Dan akhirnya ya semuanya jadi berantakan bahkan kalau misalkan itu nggak diatur. Lanjut. Kalau aku sebenarnya bukan yang, sebenarnya ini eh ajaran, kok ajaran sih, apa sih? Didikan, Didikan, didikan ya. Oke, pembiasaan. pembiasaan. Nah, bener banget. Pembiasaan kecil, tapi aku bener-bener ngerasain impact-nya sih. Dan ini yang terapin adalah my father, my pops. Itu tidur, masalah tidur. Tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Nah, itu jadi pokoknya di bahkan sampai SMA itu jam setengah Kalau aku 10, berapa ini? setengah 10 ya, ini kan beda alam ya udah ya. Jadi sampai SMA tuh aku masih ingat jam setengah 10 itu lampu rumah sudah harus dimatiin semua, lampu kamar juga udah harus mati, dan kalau nggak mati, my Kamu yang father mati. oh, itu bapak bapak pasti bakal datang ke kamar nanyain kalau alasan kalau alasan aku jelas. Ngocok deh. Kalau alasan aku jelas kenapa aku belum tidur, Ditemenin. Saya Ditidurin. bakal diizinin buat diizinin buat eh, tidur lebih malam sih, tapi Ditemenin. nggak ditemenin, tapi misal kayak 30 menit sekali pasti bakal dicek, karena takutnya kalau misal aku tidur tapi lampunya nggak dimatiin, Oh, nah itu, nah terus dari booking. Berarti ada. Kalau kamu belum tidur, bapakmu belum tidur juga, nah. itu Secara nggak langsung gitu. secara nggak langsung gitu. Jadi Wah. dan impact-nya adalah emang bener sih, itu ngaruh ke hari kita besoknya gimana. Itu bener-bener ngaruh, kayak mood kita gimana, terus eh stamina kita gimana buat menjalani hari, itu bakal ngaruh banget. Dan bangun pagi, bangun lebih pagi itu emang apa ya? Gitu Emang fresh. ada loh Long. penelitiannya, emang ada loh di agama, bangun lebih pagi itu Bagus. emang bagus gitu, ada. Jadi itu sih yang sampai sekarang eh apa ya, kebiasaan itu bisa masih masih aku lakuin, kayak meskipun aku tidur jam berapa, di pagi jam berapa pasti aku bangun, karena emang Udah udah kebiasaan. kebiasaan itu. Walaupun kadang akhirnya tidur lagi ya kalau di Ya. kos ya. Kalau di rumah, nah kalau Otomatis. di rumah nggak boleh tidur lagi setelah misal sholat subuh, itu nggak boleh tidur lagi Sampai sampai Sebulan juga. sampai habis sholat zuhur, itu baru boleh tidur lagi. Itu
karena emang apa ya, nggak sehat guys, itu nggak sehat. Yes, benar. Pulang. Ya pulang ya udah. Udah Kita kan ya? schedule. Cepet Oke. banget ya. Lari jam. Habis ini padel kan kita? Padel. Iya waktunya padel ya. Padel coy. Kamu belum kan? Lah bisa kan yang Apa yang tanya? Aku jawab juga. Udah. Share. Udah nih. udah tim udah. Oh iya. Aman. Oke. Udah berapa? Kelebihan nggak tadi jamnya? Ini Berapa menit sih? 1 jam setengah ya? 1 jam setengah aman kan diupload? 1 jam 20 menit. Ah paling dipotong sensor doang nggak sih? Oh. Aman. Aman sih. Closing Oke, lah. oke, itu tadi podcast kita ya guys. Spesial Kita bahas anniversary. spesial anniversary 1 tahun. Jadi kita tadi bahas apa aja sih kita tadi guys? Bahas family, terus Mm-mm. pertemanan, terus Karir. karir masa depan, terus cintaan juga ada, Mm-mm. terus yang terakhir Enggak, agak lengkap banget tuh. lengkap banget tuh. Jadi kita bikin sesuatu yang nggak biasa nih, dari biasanya kita kan Bercanda mulu ya. bercanda mulu, ngobrol sama orang lain mulu, kita kita bicara sama diri kita sendiri ya kali ini ya gitu. Buat komen-komen kalian, polling-polling kalian tenang aja. Kita udah tampung, nanti di episode yang selanjutnya kita bakal bahas tentang itu. Oh, iya. Tenang aja guys, kita pasti nggak menghiraukan atau mengesampingkan pendapat-pendapat kalian. Kita Aman akan banget. dengerin juga. Aman banget. Komen-komen Stay tune ya. Stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Thank you. Ya. Santai. Iya, iya. Mobil udah siap belum? Aman kan? Aman. Langsung aja yuk. Anjing.